وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa kumpul di tempat ini, sekaligus juga secara online untuk melanjutkan materi kita, yaitu kitab Adabul Mufrad, bab adab, tentang bab yang ke-515. Bab yatorru ahlul kitab fit tariq ila adyaqiha, yaitu bab tentang menyempitkan jalan ahli kitab ke tempat yang sempit, mendesak. Jadi ketika berpapasan dengan ahli kitab, maka ada sunnah untuk kemudian menyempitkan jalannya ahli kitab ke tempat yang sempit. Nabi Hurairah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maqala, dari Abu Hurairah dan Nabi SAW, beliau bersabda, idza laqitumul musyrikina fit thariq, kalau kamu berjumpa dengan orang-orang musyrik di jalan, wala tabda'uhum bisalam, jangan memulai dengan salam. Jadi kita nggak boleh mengucapkan salam, ya. Nggak boleh kita kemudian ketemu orang Hindu, Buddha, gitu kan, ucapkan salam, assalamualaikum, nggak boleh. Kemudian watarruhum ila adyaqiha, kemudian sempitkan atau pepetlah ke jalan yang sempit. Nah, maksudnya di sini adalah bahwasanya seorang muslim tidak boleh, ya, merasa rendah diri di hadapan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Tetap harus bangga karena iman, walaupun mereka lebih kaya, ya, walaupun mereka lebih kuasa, walaupun mereka lebih bagus pakaiannya, gitu, ya. Kita harus optimis bahwasanya kitalah yang akan menjadi penghuni surga dan mereka orang-orang kafir, yang menurut akidah kita. Sekali lagi, ini dalam agama kita, ya. Nanti kalau dalam masyarakat, ya kita nggak usah teriak, ayo kamu penghuni neraka, nggak usah, karena itu nanti akan bikin bikin rame, bikin rusuh. Tentu ini dalam akidah kita, gitu. Nah, karena Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mengatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima atau diridhoi Allah itu ya cuma Islam, nggak ada yang lain, gitu kan. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Siapa yang kemudian mencari jalan selain Islam, maka dia akan menjadi orang yang merugi dan amalnya nggak diterima, gitu. Ya. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan wa qadimna ala ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura. Dan kami buat, ya, mereka nanti amalnya itu kami hadapkan kepada mereka seolah-olah mereka beramal banyak, tapi kemudian wa ja'alnahu haba'an mansura, kami musnahkan amalnya menjadi debu-debu yang terbangan. Artinya hadis ini menunjukkan bahwasannya kemuliaan itu ada di tangan kaum muslimin, ya. La izzata illa bil Islam. Al Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tidak ada kemuliaan kecuali dengan Islam. Islam itu tinggi dan nggak ada yang mengungguli ketinggiannya, gitu kan. Nah, sehingga kita harus paham benar bahwasanya agama yang kita pegang ini adalah agama yang benar. Jadi jangan pernah menukarnya dengan apapun, ya. Yang jomblo laki-laki jangan kemudian nanti ada orang kafir cantik, gitu kan, masuk Islam, masuk agamaku mas, gitu kan, nanti aku mau nikah sama kamu, gitu. Jangan, ya, jangan digadekan keimanan kita, keislaman kita hanya dengan urusan wanita. Nanti kalau dia tua ya jelek, gitu. Begitu pula yang wanita juga jangan kemudian silau dengan laki-laki yang ganteng, pada akhirnya kemudian murtad, naudzubillah, gitu. Karena yang ganteng juga akan tua. Bahkan beberapa contoh yang saya lihat itu
Ada orang Islam yang nggak patek cantik gitu kan, dinikahi sama orang kafir yang ganteng gitu kan. Ya, akhirnya yang terjadi apa? Begitu udah nikah, si yang ganteng tadi ya nyari lagi yang lain. Karena emang tujuan nikahnya udah nggak tulus gitu. Tujuan nikahnya untuk memperdaya orang lain. Yang terjadi ya kayak gitu. Laki-laki juga gitu. Wah, menunjukkan kaya, menunjukkan hebat itu kan, nyari wanita gitu kan, yang cantik yang ini. Begitu kekayaannya luntur ya ditinggal gitu. Makanya Nabi SAW mengingatkan itu boleh wanita itu dinikahi karena 4 hal, karena cantiknya, karena hartanya, nasabnya, kedudukannya, itu boleh gitu kan. Fadfar lidatitin taribat yada. Tapi perhatikan urusan agamanya, kalau enggak rusak semuanya. Empat-empatnya itu rusak. Harta bisa berkurang, kedudukan bisa hilang, kemudian nasab juga bisa mati. Oh ini saya nikahin anaknya presiden itu. Ya paling 5 kali 2 periode 10 tahun udah nggak jadi lagi anak presiden. Ya, maka yang harus kita pahami adalah hakikatnya ketika kita mencari pasangan bukan soal macam-macam tadi itu, tapi lebih kepada soal agama. Nah, soal agama ya dilihat dari apa yang terlihat. Kalau laki-laki ya sholat, kalau perempuan ya busananya gitu. Artinya kita sih berpikir bahwasanya wanita itu kalau udah pakai jilbab ya sholat, walaupun ada juga wanita jilbaban yang nggak sholat. Maka hal-hal yang kita harus pahami adalah jilbabnya benar nggak gitu. Jilbaban tapi pakai celana jin yang sangat ketat banget, nah, bisa jadi nggak sholat gitu. Bahkan belum lama saya lihat video di Instagram itu jilbaban itu kan, celananya ketat itu, ternyata bencong. Gitu. Jadi hari ini tuh emang benar-benar kacau, sampai bencong pun jilbaban gitu. Jadi entah apa yang terlintas di kepalanya gitu. Ya. Ya Allah wa yakum. Sehingga pelajarannya adalah jangan pernah merasa hina di hadapan orang kafir. Tapi bukan berarti kemudian kita juga bisa sembarangan sama orang kafir. Nggak boleh. Mereka baru melakukan ibadah gitu terus kita apa pasangin petasan, nggak boleh ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan orang-orang yang bikin rusuh kepada orang kafir. Kemarin itu ada bahas orang kafir itu ada 4 model, 4 nama, 4 tipe gitu kan. Selain kafir harbi nggak boleh diganggu. Kok kita ganggu, kata Nabi SAW, ana khosmuhu yaumal qiyamah. Aku akan menjadi musuhnya, menjadi lawannya nanti di hari kiamat. Adapun kemudian mengganggunya sampai mereka mati, dibunuh, gitu kan? Kata Nabi SAW, lam yaroh raihatal jannah. Dia nggak akan mencium bau surga. Ini peringatan keras ya, bahwasanya apa yang ada di hadis ini nggak sampai pada level menyakiti. Gitu. Ini lebih kepada gini loh, kamu jangan merasa rendah gitu loh. Ya dulu saya diajari di sini nih oleh orang-orang yang beraliran keras, jadinya ya seolah-olah kalau ketemu itu nggak cuma dipepet tok itu, disenggol, jatuh, dipukulin, nah sampai kayak gitu. Pikiran yang saya dapatkan. Maka saya meluruskan bahwasanya maksud dari sini adalah kita harus ya percaya diri dengan apa yang kita pegang, bahwasanya apa yang kita pegang itu kebenaran. Walaupun mungkin secara ekonomi kita biasa-biasa aja, mungkin secara kerjaan kita biasa-biasa aja gitu. Karena yang diukur oleh Allah Subhanahu wa taala bukan itu gitu kan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Namanya orang bertakwa ya orang Islam gitu kan. Nah, maka tinggal takwanya Islam satu sama Islam lain beda-beda gitu. Ada orang yang rajin sholat tahajud, ada orang yang nggak pernah tahajud, ya maka yang rajin tahajud ini lebih bertakwa dan pasti lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi udah Islam nggak pernah sholat dan parah. Oleh karena itu maka sekali lagi di sini pelajarannya sangat dalam dan saya coba untuk memperluas pembahasannya agar jangan sampai salah paham ya, dan sampai nanti kalau apa tetangganya kafir gitu kan, terus dia mau ke pasar itu mau susul, mau pepet, mau jatuhin loh. Itu bukan perbuatan yang dibenarkan di dalam Islam. Ini kalau ketemu di jalan yang sempit. Gitu. Jadi bukan kemudian udah jalannya ombol, terus kamu mepet-mepet, dia nyemplung sawah, gitu. Ini enggak seperti itu ya, enggak seperti itu. Karena konteksnya adalah di gang-gang yang sempit.
Ini adalah bab 519. Wallahu taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Alaikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.